Saya ini sedang konsentrasi mikir nih soal kitab nih. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, bagi pengalaman hidup saya, banyak yang saya lihat ini ya. Banyak yang keliru, salah arti. Bayangannya itu kira-kira gini, saya juga merasa bodoh kok dalam hal pemahaman, tapi bukan merasa pintar. Tapi saya tertuju kepada kitab ini yang sudah saya baca tentang Korintus, tentang si Saulus ini yang menjadi Paulus. Sebenarnya saya tidak suka nih baca Saulus atau Paulus ini, benci. Apalagi saya ingat dia itu dulu orang jahat gitu, menyakiti Tuhan, Tuhan yang mana, Tuhan Yesus. Nah ini kira-kira yang saya pahami. Tapi semakin saya ikut, saya jadi heran loh. Saya terkejut. Semakin saya baca, semakin dekat kepada diri saya. Apalagi ya bayang-bayangannya itu ya. Roh katanya. Roh ini kayak mana ini roh ini? Banyak kita yang mengerti. Mungkin hantu, mungkin tentang sesuatu hal yang menakutkan. Tentu yang perlu dihindarkan. Kira-kira gitu loh bayangan saya. Jadi ini menyelimuti pemikiran dan jiwa saya. Tapi kemudian saya teringat kedatangan dari penyapaan kepada diri saya. Ya barangkali juga ini anugerahnya yang disampaikan, disapa oleh saudara saya Pak Kristo, Ibu Kristo, ataupun Ibu Rika. Saya baca itu ini 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7, 12 sampai 27. Ya, saya singkat 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7, 12 sampai 27. Rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh. Pernyataan roh. Ini menjadi perhatian saya ini. Untuk kepentingan bersama. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu. Dan anggota-anggotanya banyak. Dan sekarang anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik Buddha maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan akan telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah, camkan Allah, telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendaki. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Mengapa ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh? Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok berarti itu enggak terhormat dia, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah, perhatikan, Allah
tadi sudah berbicara tentang karunia. Menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi, kalau saya telaah, saya ini nggak mampu loh. Rasanya orang bodoh lah, nggak mampu nih. Cakap aja semua gitu. Kayak mana kemarin saya bilang tuh sama saudara saya, Pak Kristof. Kayak mana ya, saya orang kecil, orang apa. Tapi saya heran juga. Kenapa mata saya tertuju kepada Alkitab ini, kepada ayat tersebut. Semakin banyak saya semakin, ada itu kira-kira seminggu itu saya renungkan itu bacaan itu, ya Pak ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara saudara. Begini kira-kira yang saya maksud. Kita banyak kali mengatakan Tuhan, 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 Allah. Yang mana Allah itu? Itulah kira-kira yang saya renung. Terus maksud saya koreksi diri saya yang sering tidak aktif selama ini. Yang mana itu Allah itu? Yang mana itu Tuhan? Jadi pemahaman saya di sini, banyak kali kita Kristen ini ya Pak ya, Bu ya, Kristen KTP. Kalau ada acara nggak dihayati, cuma hanya di Allah memenuhi acara, tapi tidak tinggal. Iya, tidak tinggal. Benar. Tapi makin saya renungkan, saya tidak bohong. Pagi, siang, malam, coba sapaan dari yang terjadi dari Pak Kristof, dari Ibu Kristof dan Ibu Rika. Saya makin mendalami. Tapi maksudnya bukan saya sok suci ya, bukan sok supaya dibilang Allah. Banyak kali ngomongnya itu supaya diperhatikan, supaya disuruh nanti jadi pengurus itu. Begini, enggak. Saya enggak ada itu. Enggak ada itu. Kalau bisa saya pun menghindar loh. Saya takut loh. Roh yang bagaimana? Allah yang kita kenal itu dalam sabda yang menjadi firman disampaikan melalui Yesus Kristus. Itulah dia utusan yang digaris dalam bahasa Yunani Evlion yang saya baca, yang saya temukan. Evlion, pemahaman itu bukan sepertinya mengatakan, banyak kali kita Kristen yang bilang Tuhan kita itu beranak katanya. Tidak betul rupanya. Ini bahasa rohaniahnya apa? Pemahamannya apa? Inilah yang kita gali potensikan kepada alam diri kita. Sehingga jumpalah kita pemahaman daripada Santo Paulus. Orang jahat dulu ini. Yang mau menganiaya, membunuh. Rencana sudah cemerlang. Itu Kristen akan kita bunuh. Kita matikan, kita aniaya. Ternyata apa itu? Anugerah Tuhan berbicara di langit, di balik awan. Saulus, kenapa engkau menganiaya? Loh, ini nggak main-main loh. Bukan di karang-karang loh kejadian ini. Jangan disangka ini di karang-karang, di reka-reka. Kejadian nyata. Inilah kesaksian kesaksian Saulus yang menjadi Santo Paulus. Dan tarik ke diri kita. Man of the mirror. Flashback. Ataupun sorot balik ke diri kita. Artinya man of the mirror. Cermin apa yang itu? Katakan cermin tadi. Di wajah kita. Apa yang terdapat? Ada telinga, mata, hidung, bibir, lidah, dan pada organ tubuh kita. Inilah keinginan Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Dia perutusan hamba yang menyampaikan pesan Allah kepada kita. Yang selama ini kita, berapa Tuhannya kita itu? Sering ini saya lihat, sehingga banyak Kristen ragu. Siapa baik sebenarnya Kristus itu? Dia perutusan. Tapi kita banyak memahaminya itu anak-anak. Seolah-olah Tuhan kita beranak. Bukan. Itu nonsen. Tidak ada. Allah bekerja kepada manusia. Itulah yang dibilang. Sebelum Abraham ada, sudah dikatakan dan dinyatakan. Sebelum Musa ada, sudah dinyatakan dan
sampaikan kepada para nabi. Itulah dia yang menjadi manusia. Sabda tadi, begini pemahaman ya, yang diartikan sabda itu cukup yang kayak mana? Gak mampu mengertikan itu sabda itu. Kata Tuhan, kata Allah, sampaikan dia kepada putusan Yesus, itu lagi. Dan ditegaskan dari pengakuan Santo Paulus bahwa Kristus itu, Yesus itu gak main-main, betul-betul loh. Bukan ecek-ecek, bukan bohongan supaya dibilang begini begitu. Dia adalah dari sorga. Itulah roh kebenaran yang disampaikan oleh Bapa kepada dia. Nantinya akan kembali kepada sorga. Yang dinyatakan kepada murid-muridnya. Yang dinyatakan oleh pengakuan daripada Saulus. Yesus itu berasal dari sorga. Ya kembali dia nanti ke sorga. Nah saya tanya dulu. Kalau anda-anda, bapak-bapak, ibu semua, maaf saya nggak ngurui. Apa beda Yesus, Maria, Elia, dan Musa? Yang anda cermati kalau betul-betul anda mengetahuinya. Bisa jawab? Wah banyak bilang, Yesus tuh punya keilahian. Ilahian yang bagaimana? Inilah yang diberikan Allah kepada dia. Benar. Tapi anda cermati coba dia. Bahwa benar dia dari kerajaan surga. Dia naik ke surga. Perhatikan kalimat naik ke surga. Coba Maria, Bunda Maria, yang kita Katolik, agama Kristen Katolik memperingati itu dengan kerahiman. Dia diangkat kan. Bedakan naik ke surga dengan diangkat. Musa, Elia, apa yang anda tahu? Ini adalah tentang hidup baru dan hidup lama. Refleksi daripada Adam. Sesudah berakhirnya di semua apa yang terjadi? Terangkat. Beda kan? Sedangkan kalau Yesus, keilahiannya tadi yang disampaikan Allah kepada dia, dia memang istimewa. Dalam mukjizat-mukjizat, dalam banyak peristiwa-peristiwa yang sudah disampaikan. Jadi dalam hal ini, yang disampaikan oleh Saulus yang menjadi paus kepada jemaat di Korintus, bahwasanya kita umat Kristen harus satu, jangan terpecah-pecah. Artinya pemahaman kita kepada Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kenapa? Itu adalah sudah terjadi kuasa kerahiman ilahi kepada Yesus yang sudah memberitakan tentang contoh dan teladannya sampai dia di kayu salib. Bukan enak loh. Saya aja kalau mau cubit, coba lo rasakan di tangan dia, di paku tuh kayak mana lo. Kaki kena paku. Lalu mengangkat satu kayu dalam jarak sekian kilometer, puluhan kilometer dia jalan menuju dari Konstantinopel menuju Golgota. Coba bayangkan apa dia bilang, ditegaskan. Yang dinyatakan tegas pemahaman dari Saulus yang menjadi Paulus. Betul-betul Yesus itu menderita. Betul-betul dia tunjukkan kasih Allah yang sudah disampaikannya, yang dalam nubuat ataupun firman kepada kita. Jadi artinya bahwa Kristus yang firman menjadi manusia telah datang kepada kita. Tetapi kita banyak nggak nerimanya loh. Nah, banyak. Jadi itulah, mari kita muliakan dia. Salibnya itu karena serasa, bukan dongeng, bukan rekaan, nyata dalam hidup. Coba saya renungkan dan pikirkan. Sudahkah Anda membayar iuran untuk itu? Keimanan yang sudah diberikan kepada kita? Gimana yang bagaimana? Sebelum penciptaan Allah sudah memuliakan kita loh. Lengkap semua. Macam ini contohnya. Ini tanaman banyak ini, banyak. Siapa yang nanam? Pak Kristo. Siapa yang menyiram? Mungkin Ibu Kristo. Tapi yang membuat tumbuh ini siapa? Inilah kenapa kita ada. Inilah yang harus kita syukuri dalam iman kita. Satu tubuh, banyak anggota. Oke.